saya buru-buru, saya harus cepat Mbak. Permisi Mbak, Assalamualaikum. Mas, namanya siapa? Ferry. Sana! Mending kamu pergi dari sini. Saya mengutamakan sikap yang baik dan rasa simpati dan empati kepada orang lain. Songong tuh mama. Kenapa tuh orang naik motor ya? Ngebut-ngebut seperti itu. Hampir aja. Untung aku nggak apa-apa. Ya udah, aku jangan sampai telat interview. Duh, kenapa ya? Ya. Aduh, ya Allah. Aduh, kenapa ini lagi? Ya Allah, mana susah banget lagi turunnya. Aduh, untung aja ban aku nggak nyemplung nih ke selokan. Aduh, apa sih? Wow, panas lagi. Duh, gimana sih bukanya? Ya Allah. Susah banget sih. Kenapa lagi? Perasaan tadi baik-baik aja deh. Untung aja nih bener-bener ya. Ini kan selokan. Kalau aja ban depan tadi masuk selokan, bisa berabe nih mobil. Kenapa kamu gak nyala sih? Duh. Oke, tenang, nggak boleh panik. Mikir. Telepon bengkel. Mana handphone aku? Aduh, handphone aku di dalam lagi. Telepon bengkel. Hah? Udah ada bengkel yang deket. Ini yang paling deket 8 kilo. Satunya lagi 10 kilo. Aduh, ini mah kejauhan. Tapi daripada nggak ada pilihan lagi, ya udah deh, aku telepon yang jaraknya 8 kilo aja. Oke. Halo? Iya, bisa. Ini kebetulan, dengerin dulu, mobil saya kebetulan lagi mogok. Montirnya sibuk semua. Oh, lagi rame ya bengkelnya. Aduh, yaudah, terima kasih ya. Iya. Sibuk semua. Terus gimana dong nasib mobil aku? Masa iya tetap ada di sini? Udah nggak ada yang lewat lagi. Mana aku nggak tahu. Ini apanya? Ini yang konslet. Mana nggak ada yang lewat lagi. Teman-teman siapa ya?
kebetulan. Mas, kebetulan banget. Gini Mas, mobil saya lagi mogok. Terus saya cari bengkel terdekat, ternyata nggak ada. Paling dekat ya jaraknya 8 kilo. Cuma saya telepon tadi, katanya montirnya lagi sibuk semua. Terus ini dari tadi nggak ada yang lewat. Mas bisa bantuin saya benerin mobil saya nggak? Mbak mabok ya? Itu kan selokan. Iya Mas tahu, saya tahu kalau itu selokan. Terus ngapain mobilnya sampai mau nyeburin ke selokan? Mas, saya kan udah bilang mobil saya mogok. Saya tadi ya lepas kendali, terus tiba-tiba mobil saya begini deh jadinya. Untung aja tadi ban depan gak masuk selokan. Mas bisa bantuin saya kan? Bisa sih Mbak, kebetulan saya punya skill. Oh bisa ya? Bisa. Alhamdulillah. Ya udah Mas, silakan. Silakan. Mbak, saya juga punya urusan. Mbak nggak ngeliat? Nih, aku lagi mau ngelamar pekerjaan. Waktu aku itu amat sangat singkat. Jadi saya itu nggak punya waktu untuk menolong seorang meskipun kamu wanita tetik gitu. Mas, saya minta tolong sebentar aja. Yang penting ini mobil saya nyala, saya bisa jalan lagi. Terus setelah itu saya mau cari bengkel biar dilanjutin ini mobil saya di servisnya. Aha, bisa. Sekarang Mbak. Yaudah Mas, silakan. Tadinya awalnya ini gimana Mbak? Kenapa bisa mobil ini mogok? Iya, tadi kan baik-baik aja. Terus tiba-tiba saya ngerasain kayak nggak enak, itu nggak normal jalannya ini mobil. Terus tiba-tiba aja tadi belok ke sini sendiri nih. Pasti endut-endutannya. Nah, betul. Kenapa ya Mas? Kalau pagi mobil itu kalau setrumnya nggak enak, dia pasti endut-endutan Mbak. Tapi Mbak, namanya juga saya kan punya kepentingan. Nggak mungkin dong saya rela membantu kamu yang sedang kesusahan, sedangkan saya mempunyai kepentingan melamar pekerjaan. Tapi ada syarat supaya aku bisa bantuin yang mobil yang lagi endut-endutan ini. Apa syaratnya Mas? Syaratnya mudah, nggak perlu bayar. Mbaknya itu nggak perlu bayar, cukup sun pipi. Nggak bisa gitu. Saya nggak mau ya Mas, mending saya kasih imbalan Mas pakai uang daripada saya harus itu Sun pipi. Mbak nggak perlu bayar. Kalau Mbak itu ke bengkel nanti masih bayar beli spare part ini itu. Kalau aku nggak usah, sun pipi doang. Enggak, mending saya beli apa itu tadi daripada harus cium situ. Mas, kalau mau bantuin orang itu yang ikhlas, nggak boleh ada kayak gitu-gituannya. Aku juga punya kepentingan. Ya udah, nikmati mobil mogok ini. Masa bodoh? Apaan sih? Aku kan cuma minta tolong doang. Kenapa imbalannya minta yang macem-macem? Wah, nggak bener nih orang. Terus gimana ya? Telat. Oke. Nah, Mas, saya boleh minta tolong nggak Mas? Bantuin saya, mobil saya lagi mogok. Mbak, saya lagi buru-buru soalnya Mbak. Aduh Mas, saya nggak tahu lagi mau minta tolong sama siapa. Saya udah telepon bengkel, tapi bengkelnya full semua, montirnya nggak ada yang kosong. Tuh lihat tuh, ban depan saya hampir masuk selokan Mas. Ini kalau mobil saya kayak gini terus gimana dong? Memang sekarang jam berapa Mbak? Sekarang jam 8 kurang 15 menit. Itu Mbak, saya ada rencana mau interview Mbak. Jam 8 Mbak, on time. Kalau saya bantuin Mbak, saya nggak tahu nanti ceritanya gimana. Tapi ngomong-ngomong, mobilnya kenapa Mbak? Kok ban depannya sampai masuk ke selokan? Itu dia Mas. Tadi tuh masih baik-baik aja mobil saya nyetir masih enak-enak aja tuh, masih lurus-lurus aja. Terus tiba-tiba saya lepas kendali, setir saya tuh nggak tahu tiba-tiba miring aja ke sini, terus hampir jatuh ke selokan deh. Aku lihat kondisi bannya baik-baik aja Mbak. Mbaknya mungkin ketiduran atau ngantuk atau gimana.
Ya nggak mungkin lah mas, saya masih 100% sadar. Saya tuh nggak ketiduran, nggak ngantuk atau semacamnya. Emang mobilnya aja mas yang sakit. Jangan-jangan mungkin roda mataharinya atau apa ya, roda kelaharnya mungkin yang agak bermasalah mbak. Saya nggak paham mas, gitu-gituan minta tolong deh mas diliatin. Aduh gimana ya, di satu posisi aku harus interview, di posisi lain aku nggak tega ngeliat cewek ini kesusahan. Gimana ya? Ya udah, aku bantu cewek ini. Hitung-hitung cari pahala. Masalah kerjaan nanti bisa cari di tempat lain, semisal aku nggak diterima di tempat ini. Ya udah mbak, saya bantuin. Serius? Iya. Serius ini mas? Ya tolong pegangkan tas saya sama berkas lamaran saya mbak. Iya ya. Makasih ya mas. Iya. Alhamdulillah, akhirnya ada yang mau bantuin aku. Saya cek dulu ya mbak. Iya. Saya permisi dulu. Apanya ya? Gimana mas? Ntar mbak, saya coba lihat dulu. Iya. Baut kenceng semua. Mas, Ya, ngomong-ngomong mas mau lamar kerja di mana? saya masih belum bekerja mbak, tapi masih mau melamar. Nah, hari ini itu hari saya interview mbak. Oh gitu. Istilahnya sih babak penentuan saya diterima atau enggaknya kerja. Kalau boleh tahu, emang mau lamar kerja di mana? PT Cahaya Berkah mbak. Saya dengar kemarin di sana butuh karyawan pria 10 orang dan wanita 5 orang. Jadi saya buru-buru mbak. Oh gitu ya, emang jam berapa sih interviewnya? Jam 8 mbak. Tadi kan saya sudah bilang. Jam 8 ya? Tapi nggak apa-apa. Semisal rezeki saya mendapatkan pekerjaan ini. Tapi kalau yang enggak, ya saya harus berusaha cari tempat yang lain mbak. Kalau misal mas nanti gagal, terus rencana mas apa? Mas cari tempat lain gitu? Iya mbak. Emang mas sudah berapa lama cari kerjaan? Sudah hampir 3 bulan mbak. Saya habis dipecat sama manajer saya yang sombong, sok ngatur, malahan gaji saya tiap bulan itu dipotong. Jadinya saya mau resign, tiba-tiba saya langsung dipecat secara paksa mbak. Ya gitulah mbak. Hidup memang sungguh keras. Kalau kita tidak mengikuti atasan, kita pasti disalahkan. Walaupun perintah itu ya tidak masuk akal, tidak masuk logika. Ini baut power steeringnya mbak yang kendor, jadinya saya agak kencengin pakai tangan. Tapi lebih baik dibawa ke bengkel aja, biar dikencengin pakai baut, pakai engkol pas. Iya mas. Nah, untuk kendala mesinnya bisa dihidupin kan? Kalau nggak bisa dihidupin, aku dorong aja mbak. Mau didorong? Iya. Oh gitu ya. Soalnya tadi nggak nyala sih. Oh ya udah, aku dorong langsung ya. Bismillah aja, Nggak semoga ngerepotin hidup. ini, Mas? Enggak apa-apa. Untuk salah setir aman kok. Sudah sini. Ya udah, saya dorong aja langsung. Sini barang-barang saya mbak. Ya udah, saya masuk mobil dulu ya mas. Iya. Siap mbak. Belum. Sebentar. Kalau siap bilang ya. Iya. Duh. Bertuturlah cinta
ucap satu nama, seindah goresan sabdamu dalam kitabku. Cinta yang bertasbih mengutus Alhamdulillah. Udah nyala. Mana sih? Udah hidup, Mbak. Iya Mas, alhamdulillah. Makasih banyak ya. Iya, sama-sama, Mbak. Duh Mas, ada berantakan gini. Iya, gak apa-apa. Memangnya Mbak mau kemana? Saya ada keperluan Mas, gitu. Oh iya, ini sebagai tanda terima kasih saya. Iya Mas? Ah, gak usah Mbak. Saya nolong dengan niat yang ikhlas ingin membantu. Gak apa-apa Mbak. Lebih baik kalau Mbak ingin mau memberi terhadap saya, kasihkan kepada orang yang membutuhkan Mbak. Saya masih sanggup untuk bekerja kok Mbak. Tapi Mas kan masih belum punya kerja. Ya ini kan saya sudah berusaha. Nah, saya masih sanggup berdiri, saya masih segar untuk mencari pekerjaan. Jadi lebih baik berikan kepada orang yang membutuhkan saja. Ya udah. Sekali lagi makasih banyak ya Mas. Iya. Ya udah Mbak, kalau gitu jam berapa sekarang Mbak? Jam 8 lewat 20 menit. Aduh, telat setengah jam. Gimana ya? Ya udahlah, aku datang aja dulu ke sana. Siapa tahu masih lagi antri. Ya udah Mbak. Saya buru-buru, saya harus cepat Mbak. Permisi Mbak, assalamualaikum. Mas, namanya siapa? Ferry. Mas Ferry. Semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Stop. Pak, saya ada interview Pak. Boleh saya masuk ya Pak? Izinin saya masuk Pak. Pantesan kamu telat. Tidak membawa jam, makanya kamu tidak tahu sekarang itu jam berapa, sehingga kamu telat. Ini sudah jam 9. Iya Pak, saya nggak bawa jam Pak. Emang sekarang jam berapa Pak? Jam 9. Mana jamnya Pak? Lihat matahari. Kalau posisi matahari seperti itu ya jam 9 lewat Pak. Ya saya minta tolong lah Pak, izinin saya Pak untuk masuk Pak. Ini pekerjaan saya Pak, ini satu-satunya harapan saya Pak. Tidak bisa Mas, ini adalah suatu prosedur dari kantor. Kalau Mas masih maksa, aku tampar kamu. Pak, tolong bantu saya Pak. Kalau saya tidak mendapatkan pekerjaan ini Pak, bagaimana nasib keluarga saya Pak? Bapak tega melihat orang kelaparan nanti Pak. Kan lebih baik bekerja Pak daripada mengemis. Itu masalah kamu, derita kamu. Kalau semisal aku memberi kamu masuk ke dalam, nanti bisa aku yang kena salah, aku yang dipecat cuman gara-gara kamu yang telat interview seperti ini. Ya. Kamu mau interview kan? Ya tapi Pak, Bapak tidak mau membantu orang kesusahan ya Pak. Padahal membantu orang kesusahan itu pahalanya besar loh Pak. Tolonglah Pak, dari hati yang saya paling dalam saya minta tolong kepada Bapak untuk mengizinkan saya masuk ke dalam Pak. Memangnya Mas itu dari mana? Orang mana? Dari desa mana? Saya dari daerah Tapen Bondowoso Pak. Tapen? Bondowoso? Iya Pak. Sama, nama kamu siapa? Ferry Pak. Saya Romi. Sama-sama dari Tapen Bondowoso Mas. Silakan masuk. Tapi
Tapi ingat ya, kalau semisal ada karyawan-karyawan lain melihat kamu ya, yang telat seperti ini, kamu harus sembunyi ya. Iya Pak, nanti saya bilang saya dari toilet gitu Pak. Jalan masuk. Yaudah, terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih bantuannya Pak. Gak apa-apa, sesama orang Tapen kita harus saling membantu. Insya Allah saya akan balas budi baik Bapak terhadap saya. Permisi Pak. Sama-sama dari Bondowoso. Sekarang aku ada temennya di sini. Bu, Kenapa? saya kapan interviewnya? Kok yang lain udah pada interview, saya enggak? Loh, harusnya kamu itu datangnya lebih awal biar kamu tuh cepet interviewnya. Kalau dateng jangan lambat. Lama kan interviewnya sekarang? Ibu tadi ya, yang hampir serempet saya di jalan tadi. Yang mana ya? Saya lupa. Lupa ibu nih. Bu, lain kali kalau mau jalan tuh hati-hati. Hei, pekerja baru, pelamar baru. Kita baru pertama ketemu itu di sini. Jangan sok kenal, jangan sok dekat sama saya. Pakai bilang mau nyerempet lagi. Saya tuh nggak pernah mau menyerempet siapapun. Saya tuh Ibu selalu tadi- hati-hati kalau naik motor. Ibu tadi yang pakai motor Vario itu kan? Yang sopan dong. Karyawan di sini tuh nggak ada yang berani nunjuk-nunjuk aku. Tangan kamu ini nggak pernah disekolahin ya? Atau tangan kamu ini kurang pendidikan? Nanti kalau kamu sudah kerja di sini, jari-jari kamu potong. Biar nggak bisa nunjuk-nunjuk atasan lagi. Iya bu. Udah. Kapan interview bu? Sebentar lagi, nunggu jam giliran. Ini cuma satu ya yang interview. Perasaan ada 22 orang. 20 udah di dalam, satu nyangkut di sini karena terlambat. Gara-gara ibu. Terus satunya mana? Mana saya tahu bu? Yang sopan. Mulut sama tangan kamu itu nanti dijahit, dipotong. Ngomong nggak sesuai aturan ya. Satu lagi kemana saya tanya, bukan teman kamu? Enggak bu, saya beneran nggak tahu. Saya dari Bojonegoro datang ke sini bu. Nggak ngurus. Ini ya surat lamaran kamu ya? Iya bu. Nilainya sesuai rata-rata aja, omongannya yang ngerocos terus malah tadi. Ya saya kan paket hemat bu, jadi rata-ratanya pas-pasan. Nilai rata-rata pas-pasan, seperti itu maksudnya. Iya paket hemat artinya bu. Ingat ya, nanti semisal ada rezeki kamu di kantor ini dan kamu diterima, omongan kamu itu dirubah lagi. Pakai bahasa yang baik, yang baku, yang sopan santun. Paket hemat itu nggak ada kalau di kantor kata-kata seperti itu. Paket hemat, emang dipikirnya ini pasar? Berdiri yang tegak. Ya sabar atuh bu, saya udah capek-capek dari kosan ke sini bu. Barangkali dikasih air gitu kek. Kamu ini butuh di sini. Kalau kamu nggak butuh di kantor ini, kamu nggak mungkin mau melamar pekerjaan di sini. Jadi yang hormat dong. Ayo, yang rapi. Ya bu. Aduh, mana ya ruang HRD? Bu, ngapain sih saya berdiri di sini bu? Kayak anak SD aja, main setrap-setrap. Ini bukannya interview. Nunggu giliran. Mana ruangan HRD ya? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Permisi. Ruangan HRD di mana ya? Ini mas, Mana ruangannya? ini orangnya mas. Saya HRD di sini. Ah. Kenapa mencari saya? Maaf Bu, saya peserta interview nomor 22 Bu. Saya nggak terlambat antrian kan ya Bu? Sangat terlambat. Kamu baru sama orang ini. Karena yang 20 orang itu sudah masuk di dalam. Dan kamu baru datang aja, kamu cari masalah, cari gara-gara. Bikin kerusakan tempat sampah di sini itu sampai jatuh. Bu, maaf Bu, saya
Saya buru-buru, Bu. Ini berkas-berkas saya, Bu. Tangannya kenapa sampai gemeteran kayak gitu? Nggak apa-apa, Bu. Mas, dulu, Mas. Gemeteran saya, Mas. Minggir kamu. Yang baju hijau ke pinggir. Saya mau bicara sama yang pakai baju biru. Iya, Bu. Mas, Iya, Bu. kalau punya penyakit gemeteran, jangan kerja di kantor ini. Hati kamu itu masih nggak sesuai sama badan kamu. Kenapa tangan kamu sampai gemeteran? Bu, saya tahu, Bu. Mungkin pria ini punya penyakit jantung, Bu. Lihat, Bu, tangannya sampai gemeteran, Bu. Jangan terima dia, Bu. Enggak, Bu. Saya nggak ada penyakit apapun, Bu. Tapi ya saya cuma gugup, Bu. Ini kan hari pertama saya interview, Bu. Jadi mohon maaf sebelumnya, Bu. Bagus. Minta maaf itu perlu. Karena minta maaf itu menyadari kesalahan kamu. Udah urutan nomor terakhir, datangnya juga terakhir, dan kamu kasih berkas lamaran kamu, dikasihnya sampai gugup kayak gitu. Dan di kantor ini tidak menerima orang yang suka telat. Kamu itu suka memainkan waktu. Bu, Iya, Bu. Banyak waktu yang terbuang, itu semua gara-gara kamu. Bu, lihat, Bu. Mana ada calon interview pakaiannya gak rapi begini, Bu. Muter. Tuh, Bu. Lihat, Bu. Udah. Gak pantas dia, Bu. Keterima di kantor ini, Bu. Lebih baik saya, Bu. Mas, gak boleh seperti itulah, Mas. Jangan panas-panasin Bu HRD dong. Mas ini sama-sama cari kerjaan. Nih, Bu. Nih. Lihat pria ini, Bu. Udah terlambat, masih ngengkel. Udah nggak rapi, masih nyolot, Bu. Mas, Ya. Mas anaknya tukang gas ya? Enggak, Mas. Kenapa ya, Mas? Soalnya jadi kompor dari tadi. Enggak, Bu. Saya udah jadi Bu, maafin saya sebelumnya, Bu. Ini kesalahan pertama saya dan terakhir saya, Bu. Saya tidak akan mengulangi hal seperti ini lagi, Bu. Saya janji terhadap Ibu HRD, saya akan rajin, Bu, rajin. Saya akan datang 30 menit lebih awal dari jam masuk kantor, Bu. bohong, Bu. Jangan keterima, Bu. Dia janji manis. Mas. Gak disiplin, Bu. Mas bukan HRD. Ngapain ikut-ikutan ngomong? Ya. Lagian, kamu kan sayangan aku. Nggak usah ngomong terus dong. Kalau kamu ngomong, kapan saya mau ngomong? Kasih paham, Bu. Saya kasih kesimpulan di sini. Kesalahan awal itu bakalan menjadi kesalahan kamu di akhir nanti, karena itu bermula dari kesalahan awal kamu di sini. Kamu sudah telat. Kamu sudah merusak barang kantor. Kamu memainkan waktu di sini. Pakaian kamu tidak rapi. Tanpa saya melihat berkas lamaran kamu ini, kamu tidak boleh kerja di sini. Itu pertanda saya nolak kamu kerja di sini. Bu, tolong kasih saya kesempatan satu kali aja, Bu. Kesalahan saya anggap aja impas, Bu. Sama sepertinya Ibu tadi mau menyerempet saya di jalan, Bu. Jadi anggap aja kesalahan saya selesai gitu, Bu. Beneran tadi Ibu berarti yang nyerempet. Mau mencari-cari kesalahan saya, menghitung kesalahan saya. Ya bukan seperti itu, Bu. Saya sangat membutuhkan pekerjaan ini, Bu. Saya tidak tahu lagi mau mencari pekerjaan kemana lagi, Bu. Ini kesempatan saya, Bu. Tolonglah, Bu. Berikan saya satu kali kesempatan, Bu, untuk interview, Bu. Biar saya berguna bagi kantor ini, Bu. Berguna? Kamu bilang dengan cara kamu memainkan waktu, mengulur-ngulur waktu, kamu bilang berguna. Datang juga terlambat kamu di kantor ini. Sana. Mending kamu pergi dari sini. Di sini nggak butuh orang yang seperti kamu. Bu, gak ada satu kesempatan lagi bagi saya, Bu. Ini terakhir apa, Bu?
Pertama dan terakhir kamu datang ke sini. Orang seperti kamu tidak bakalan berguna. Dimanapun, di tempat kerja manapun kamu berada, kamu tidak bakalan berguna untuk siapapun. Ayo kamu ikut saya. Bu. Udah pergi aja. Aku sudah tahu akan kejadian seperti ini. Memang aku yang salah, sangat terlambat. Tapi nggak apa-apa. Rezeki orang ada yang sudah yang ngatur. Pasti aku mendapatkan pekerjaan, bukan di sini, tapi bisa di tempat lain. Aku harus tetap semangat, tetap berusaha. Semangat. Tasbih nadiku berdenyut merdu, kembang kapis dadaku merangkak butir cinta. Lah, itu kan Mas yang tadi. Kenapa dia baru masuk ruangan? Bukannya interview udah dimulai ya? Aku mau cari kerja kemana lagi ya? Ke pabrik kali ya? Soalnya kalau di pabrik pasti banyak lowongan. Aku jelas-jelas diterima. Diterima di mana, Mas? Pabrik, Mbak. Kalau di sini aku aja barusan diusir, Mbak, karena terlambat. Diusir? Iya. Loh. Mbak yang tadi? Iya. Oh, Mbak karyawan di sini. Iya. Oh, iya. Emang Mas diusir sama siapa? Sama Ibu HRD. Masih belum tahu sih namanya siapa. Alasan diusirnya kenapa? Terlambat, Mbak. Dan peserta interview yang lain ngomporin Ibu HRD. Jadinya Ibu HRD langsung dorong saya, ngusir saya. Didorong? Iya, Mbak. Saya sampai didorong sama Ibu HRD. Padahal saya sudah mohon-mohon kasih kesempatan saya sekali lagi. Tapi namanya kantor kan, kedisiplinan itu dijunjung tinggi. Ya saya merasa bersalah sih, bener-bener salah. Tapi nggak apa-apa. Tapi Mas, tadi sebelum Ibu HRD itu mengusir Mas, apa dia sudah melihat CV Mas? Apa sudah melihat semua berkas-berkas Mas? Karena kan mungkin bisa aja, bisa ditoleransi keterlambatan Mas. Belum, Mbak. Ibu HRD-nya nggak melihat sama sekali CV saya. Berkas-berkas saya langsung dilemparkan balik ke saya, Mbak. Ya saya tahu diri, Mbak. Saya kan masih peserta interview, masih belum jadi karyawan di sini. Ya pantaslah kalau saya terlambat. Ya resikonya ya seperti ini. Iya tapi Mas, seorang HRD juga nggak boleh berlaku seperti itu. Ya nggak apa-apa, Mbak, wajar lah kalau atasan mempunyai uang, memperlakukan bawahan itu semau dia itu nggak masalah, Mbak. Hal yang mudah. Ya kalau melainkan saya, Mbak, mana mungkin saya akan melakukan hal seperti itu kepada atasan. Ya udah, Mbak, saya nggak ada waktu lagi. Saya mau cari koran buat cari lowongan pekerjaan. Ya udah, Mbak, saya permisi. Mas. Iya, Mbak. Tunggu sebentar. Ada apa lagi? Gini,
berhubung tadi Mas udah bantuin saya, udah benerin mobil saya, udah dorong mobil saya, dan Mas terlambat interview ke kantor ini gara-gara saya kan? Ya, nggak apa-apa Mbak. Saya terima, maaf Mbak, dan rasa terima kasih Mbak. Kalau gitu saya buru-buru ya Mbak. Sebentar dulu Mas. Apalagi Mbak? Mungkin saya bisa bantu Mas untuk kerja di kantor ini. Mas masih mau kan kerja di kantor ini? Maksudnya? Iya, hitung-hitung aja. Itu saya ngebales semua kebaikan Mas sama saya tadi. Karena Mas, mungkin mobil saya tetap ada di sana, di selokan. Jadi saya pastikan Mas bisa bekerja di kantor ini. Mbak ini bercanda ya? Kan tadi Ibu HRD udah bilang enggak. Ya pasti saya nggak akan diterima Mbak. Itu masalah gampang. Yang penting Mas masih mau kan kerja di kantor ini? Kalau Mas masih mau, ya saya bisa pastikan kalau Mas bisa bekerja di kantor ini. Mas mau kan jadi sekretaris saya? Mbak ini siapa ya? Kok tiba-tiba mau memberi saya pekerjaan di sini dan saya jadi sekretaris? Kalau Udah. Mbak sudah berbicara seperti itu, berarti posisi Mbak di sini itu sangat penting ya. Udah. Perkenalkan saya Ferry Mbak. Mbak siapa ya? Saya tadi masih belum tahu nama Mbak, saya buru-buru. Kenalin, nama saya Baby Vicky Putri. Nama Mas Ferry kan? Iya Mbak. Ya udah. Saya harus panggil Nyonya Besar, Bos, atau Karena ini di kantor, panggil saya Bu Putri aja. Bu Putri. Ya. Ya udah, kalau gitu ikut saya ya, Mas. Iya. Mari. Alhamdulillah. Wanita yang aku tolong sebenarnya siapa ya? Permisi. Kepikir. Iya, Bu Putri. Gimana para peserta interview? Oh iya Bu, masih ada di dalam sedang melaksanakan interview Bu. Dan orang satu ini tuh terlambat, jadi dia itu masih menunggu di depan. Kamu ngapain masih balik lagi? Kan kamu sudah di blacklist dari peserta interview di sini. Udah ditanda merah sama saya. Saya yang membawa dia ke sini. Kenapa? Bu, asal Ibu tahu ya, dia udah terlambat, gak rapi. Tuh lihat Bu, terlambatnya udah sejam ya Bu. Kamu siapa? Berani-beraninya kamu ngomong seperti itu di depan saya. Kayak calon karyawan baru Bu. Saya masih nggak lupa. Saya masih inget sama kamu. Kamu yang tadi pagi tidak mau menolong saya. Kamu mau menolong saya? Asalkan apa tadi? Asalkan saya mau cium kamu. Terus ternyata kamu yang bilang mau interview, mau lamar kerjaan. Ternyata kamu melamar kerjaan di kantor ini. Vina, kamu tahu kan karakter saya seperti apa? Tahu Bu. Saya mengutamakan sikap yang baik dan rasa simpati dan empati kepada orang lain. Dan tadi saya sudah melihat sendiri. Saya sudah melihat dengan kedua mata saya kalau dia tidak memenuhi syarat kriteria karyawan di kantor ini. Sebentar dulu Bu. Ini maksudnya Bu Putri gimana ya? Saya nggak perlu menjelaskan sama kamu. Yang penting, saya nggak mau melihat muka dia ada di kantor ini. Dan kamu nggak perlu baca CV dia. Saya yakin pasti semuanya di bawah rata-rata. Udah, kembalikan aja. Dan keputusan kamu untuk mengusir dia dari kantor ini itu adalah salah besar. Salah ya Bu? Iya. Seharusnya sebelum kamu mengusir dia, kamu tanya dulu sebab dia terlambat. Kamu lihat dulu berkas yang dia bawa. Kamu tahu nggak? Dia terlambat datang interview ke kantor ini gara-gara saya. Dia rela terlambat interview karena menolong saya sewaktu saya kesulitan di jalan tadi. Kalau nggak ada dia, mungkin mobil saya masih ada di atas selokan.
Iya Bu, kalau seperti ini penjelasannya Bu Putri, saya itu minta maaf Bu. Dan saya dengar tadi, kamu mendorong dia? Iya. Betul Bu. Kenapa? Ya saya kesel Bu, karena dia itu selain terlambat memainkan waktu, tempat sampah ditendang Bu sama dia. Iya. Saya tadi buru-buru Bu, karena saya terlambat. Itu akibat saya nggak sengaja Bu. Ya, Iya. tolong maafin saya. Yang penting tempat sampahnya nggak pecah kan Bu? Iya, saya paham. Yang penting tempat sampah di kantor kita itu nggak pecah, nggak rusak. Jadi bisa dimaklumi dong. Kamu paham rasanya terlambat. Saya yakin kamu juga pernah terlambat kan? Bukan cuma dia. Bu, udah. Wajahnya Bu HRD nakutin kayak malampir Bu. Kalau kelamaan ibu ngomong seperti itu, mungkin wajahnya nanti berubah jadi nenek peor Bu. Udah ya Vina? Iya gimana Bu? Saya mengadakan interview ini untuk mencari satu orang yang akan menjadi sekretaris saya. Dan saya sudah menemukan orang itu. Jadi, saya mau dia yang menjadi sekretaris saya. Karena saya tadi sudah membaca semua CV-nya, saya sudah membaca semua berkas-berkas yang dia bawa. Dia mempunyai nilai-nilai yang sangat sempurna. Bu, ini Bu, Ibu masih belum buka sama sekali Bu. Tadi waktu Mas benerin mobil saya iseng-iseng buka. Jadi saya sudah tahu dong, saya sudah baca semuanya. Oh gitu. Dan saya salut dengan kejujuran Mas, saya salut dengan hati Mas yang sangat baik, mau menolong orang lain meskipun Mas sedang dalam kesusahan. Jadi itu yang membuat saya mau menjadikan Mas sekretaris saya. Sebentar ya Bu, 1 orang Bu? Iya. Terus yang 21 orang ini mau di cancel semua Bu, ditolak? Itu urusan kamu. Yang penting saya sudah mendapatkan apa yang saya mau. Bu, Ibu nggak salah ambil keputusan itu terlalu mendadakan seperti ini Bu. Apa saya pantas menjadi sekretaris Ibu? Menurut saya, Sepertinya jabatan Ibu ini sangat tinggi di sini Bu. Mas, menurut saya Mas itu sudah sangat pantas untuk menjadi sekretaris saya. Karena ya semua ada di diri Mas. Kriteria Mas memenuhi semua persyaratan untuk bekerja di kantor ini. Dan Vina, kamu urus ini. Dan untuk orang ini, saya akan selalu ingat wajah kamu. Karena kamu sudah main-main sama saya. Kamu sudah berlaku tidak baik terhadap saya tadi. Maafin saya Bu. Saya benar-benar nggak tahu Bu kalau Ibu adalah. Udah nggak usah ngomong. Orang yang modelannya kayak kamu ini nggak rapi, nggak mau bantu orang lain, selengan kayak kamu, nggak pantas kerja di kantoran kayak gini. Mending kamu kerja di luaran sana, cari pekerjaan di luar. Jangan lagi kamu datang ke kantor saya. Pergi. Baik Bu. Makanya kalau mau membantu orang itu dengan niat yang tulus, bukan dengan karena imbalan. Dan juga jangan pernah menghasut seseorang jika kamu tidak kena karmanya. Ya Mas, makasih. Makasih Bu. Permisi. Ya, kamu langsung ke saya. Kau endapkan rindumu hanya untukku. Pastikan semua tetap terjaga. Indah kisah yang sempat